Ini guys, ya ini menanam dangkal hasilnya luar biasa sekali ya. Banyak sekali dan super lebat, full di sekeliling atau memutar ini full sekali umbinya. Nah, untuk menanam dalam ini juga luar biasa sekali ya. Wow, saya menunjukkan betapa melimpahnya tanaman singkongku yang baru saya panen. Nah, ini caranya itu ada tipsnya guys. Nggak bisa kalau kalian menanam singkong hanya ditancap doang bakal memiliki umbi yang selebat ini. Kalau buat teman-teman yang mau tipsnya dan juga teknik yang saya gunakan untuk menanam tanaman singkong ini supaya berbuah banyak, ikuti terus video ini sampai selesai biar nggak gagal fokus. Nah, kalau singkong ini saya tanam dengan bibit babon singkong nih, dengan teknik kita menanamnya secara dalam ya, kita menancapkan dengan cara dalam. Lihat ini sangat berat sekali ya. Ini kurang lebih memiliki berat 25 sampai 40 kg. Buat teman-teman yang nggak terbiasa ngangkat-ngangkat, pasti nggak akan kuat nih, sebegitu beratnya gitu ya. Nah, setelah itu saya juga akan memberikan tips bagaimana cara menanam singkong seperti biasa ya, bibitnya kecil seperti ini, tetapi memiliki buah yang sangat lebat seperti ini nih. Nah, ini saya punya babon singkong guys. Ini masih bisa kita manfaatkan. Kebanyakan orang kan pasti membuang gitu aja ya. Ini karena masih ada mata tunas, kita bisa memanfaatkan. Karena ini kan masih belum tumbuh akar. Jadi untuk caranya adalah kita harus buang dulu bagian sini, bagian bawah ini kita buang. Jadi kita buang di bagian pangkalnya, jangan lupa untuk mempertahankan mata tunas yang ada pada paling bawah. Nah, setelah kita potong dengan sistem pelukaan, ini bisa membantu tanaman singkong untuk memfokuskan pada pembuahan akar maupun memunculkan mata tunas ya. Yang penting kalian jangan sampai melukai mata tunas yang ada pada sekitarnya. Nah, kita bisa melakukan pelukaan di beberapa tempat ya. Yang penting kuncinya jangan sampai kulitnya ini terputus gitu. Jadi bagian bawah sampai atas ini masih bisa terhubung. Sebab kalau kulitnya sampai terputus dan hilang semua, ini nanti yang di bawah ataupun di atasnya akan dehidrasi atau kering. Nah, mungkin teman-teman bingung ini kenapa ada kawat di sini. Nah, saya akan menambahkan sedikit lagi ya, karena ini masih kurang kuat. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan hasil fotosintesis biar dia tidak lari ke atas. Jadi untuk memfokuskan bagian bawah akar ataupun umbi pada saatnya nanti. Sebagai contoh, kalian bisa perhatikan ini bagian pangkal sini kenapa ini bisa kempes. Ya karena saya mengikat di bagian ini. Jadi kan ada terlihat sekali ya batasnya. Ini kempes dan ini mulai gemuk gitu. Kemudian saya akan memberikan tips yang kedua. Ini menggunakan bibit yang biasa seperti pada umumnya. Kita memerlukan sedikit saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting ada 1, 2, 3 mata tunas ini yang nanti akan kita pendam, dan juga 1, 2, 3 mata tunas ini yang nantinya berada di permukaan tanah dan dia yang akan menjadi batang. Saya bagi 50% di tanah dan juga di atas agar tanaman ini bisa seimbang antara jumlah akar dengan jumlah tunas. Jadi kita potong di bagian sini, kita gergaji. Nah, lakukan juga sebuah pelukaan ataupun penyayatan pada batang singkong. Penyayatan ini adalah untuk sebagai tanda kalau yang kita sayat ini yang akan kita tancapkan di tanah. Jadi jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik tanaman singkong kalian bisa tidak tumbuh. Selain itu juga untuk pengendalian hasil fotosintesis agar hasil dari fotosintesis itu tidak mudah lari ke atas. Jadi memfokuskan pada bagian akar maupun umbi. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah media tanam yang akan kita tanam. Media tanam ini harus benar-benar bagus dan berkualitas. Seperti apa sih media tanam yang berkualitas? Ya, contohnya adalah media tanam tersebut
itu adalah memiliki tingkat kegemburan yang baik, dan juga kalian juga bisa menambahkan kompos, tetapi jangan terlalu banyak ya, karena akan mengakibatkan tanaman singkong atau hasil umbinya itu terasa pahit. Setelah kita pastikan media tanam yang kita gunakan ini memang berkualitas, kita buat lubang ya untuk menanam. Sekarang ini babon singkong dulu ya. Babon singkong ini harus kita tanam 50%. Nah, bagian kawat ini di bawahnya kita pendam keseluruhan. Nah, seperti ini. Nah, penanaman bibit ini adalah momen yang sangat penting untuk mempersiapkan bagaimana tanaman singkong kita bisa tumbuh dan berkualitas. Nah, dengan cara kita harus selalu menjaga kelembapan pada bagian tanah. Jangan sampai area sekitar tanaman singkong kita ini kekeringan ya, itu tidak baik. Dan juga kalau misalkan kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, kalian bisa rendam bibit singkong ini dengan menggunakan air cucian beras selama 24 jam. Nah, itu bibit ini akan otomatis memiliki nutrisi yang cukup untuk dia bertahan pada lingkungan yang baru. Nah, sebagai contoh ini kita ambil dulu ya, kita kemudian lanjut ke cara menanam seperti biasa, tetapi dia bisa memiliki umbi yang super lebat seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Caranya kita pendam dengan cara dangkal. Nah, dangkal itu seperti apa? Jangan terlalu dalam ya. Kita cukup pendam 3 mata tunas yang sudah kita lukai tadi. Ini memang terkesan dia ini nggak kokoh ya nantinya. Jadi jangan khawatir, kalian nggak perlu khawatir. Nih, goyang-goyang. Ini nanti tetap akan subur dan dia akan kokoh. Setelah dia memunculkan akar, apalagi kalau sudah ada umbinya, otomatis dia akan kokoh sekali. Bahkan kalau misalkan umbinya banyak sekali, ini akan sulit untuk kita cabut. Sebagai bukti akan saya tunjukkan nih, kalau kita pandai-pandai menanam singkong dengan cara selalu menjaga kelembapan tuh. Ini akan menghasilkan singkong yang super lebat, kalian bisa lihat nih. Ini semua ini full sekali ya, padahal dengan batang singkong yang cukup kecil ya menurut aku, tetapi memiliki singkong yang lumayan banyak sekali. Tetapi untuk kelembapan benar-benar harus kita kontrol ya. Kalau terlalu lembab, singkong ini malah jadi membusuk. Jadi jangan terlalu lembab, tetapi jangan terlalu kering juga ya. Kering malah jadi singkong ini tidak memiliki nutrisi. Nah, perbedaan hasil menanam dangkal dengan menanam dalam, ini hasilnya seperti ini guys. Ya, ini menanam dangkal hasilnya luar biasa sekali ya. Banyak sekali dan super lebat, full di sekeliling atau memutar ini full sekali umbinya. Nah, untuk menanam dalam ini juga luar biasa sekali ya, bukan kaleng-kaleng. Umbinya besar-besar dan juga super lebat dan full sekali. Jadi seperti itulah teknik yang saya gunakan untuk menanam singkong yang memang hasilnya luar biasa ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.